Selamat pagi sahabat perempuan, senang sekali pagi hari ini kami berjumpa lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Dan kami membuka pagi hari ini dengan berita gembira yang datang dari putra pertama Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, ada Gibran Gibran Rakabuming ya, yang sudah menikah dengan Selvi Ananda pada pukul 9 ini. Semoga akad nikahnya lancar, janji nikahnya ini akan membawa kebahagiaan. Kalau kata Mbak Oki, apa Mbak Oki doa yang terbaik untuk perkawinan? Barakallah, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kalian berdua. Sakinah mawaddah warohmah. Iya, dan pagi hari ini sudah ada Mbak Oki dan kita senang sekali kembali Mbak Rosina Vera Uli hadir. Kangen loh Mbak, ditinggal 2 hari aja. Cabutan dari rumah sakit ke Mbak Odi. Semoga cepat sembuh lagi ya. Dan selain ada kabar gembira, kami juga beberapa hari yang lalu sempat memberikan informasi mengenai penculikan anak di Bali atas nama Angelin, yang ternyata kemarin beritanya sudah hadir bahwa ternyata dibunuh oleh orang dekatnya. Bagaimana ceritanya? Ini kita lihat tayangan berikut ini. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya petugas menemukan jenazah Angelin di kediamannya di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar. Jenazah bocah cantik yang hilang sejak 16 Mei lalu ini ditemukan di halaman belakang rumah, tepatnya di antara kandang ayam. Jenazah Angelin terkubur di dalam tanah yang di atasnya ditutupi gundukan sampah. Usai polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mayat Angelin dikeluarkan dari dalam rumah dan dibawa menuju Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar untuk diotopsi. Menurut Kepala Bagian SNF Instalasi Kedokteran RSUP Sanglah, Ida Bagus Putu Alit, hasil otopsi menunjukkan adanya memar di bagian leher dan kepala korban. Dokter pun menambahkan saat tiba di rumah sakit, tubuh korban dalam keadaan melengkung dan ditemukan luka bekas sundutan rokok pada punggung kanan. Hingga Rabu malam, aparat kepolisian telah menetapkan 1 orang tersangka yang merupakan mantan pembantu Margaret. Menurut keterangan Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Anak Agung Made Sudana, polisi menemukan palu dan baju bernodakan darah yang diduga digunakan tersangka saat membunuh Angelin. Kini pihak kepolisian juga masih memeriksa ibu akad korban, Margaret Mendawa, kakak akad korban Yvonne, 2 orang yang kos di rumah Margaret, serta satpam dan pegawai yang bekerja di rumah tersebut. Igede Nyoman Wiryadinata, Denpasar, Bali. Atas kepergian dari adik kecil Angelin, dan semua doa baik melalui Twitter, melalui apapun ditujukan untuk Angelin, semoga bahagia dan sudah tenang di sana. Menghilang dari 16 Mei Mbak. Betul, cukup Vera, panjang ya kita Mbak. semua juga sempat memberitakan komentar hal ini ya. Tapi ternyata seperti Mbak Vera bilang, orang terdekat itu emang nggak jauh-jauh. Sebetulnya yang paling kita khawatirkan adalah jadi kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga sebetulnya yang dialami oleh anak-anak paling banyak di rumah tangga Mbak Maudi. Dan sayangnya ya, kasus-kasus adopsi di Indonesia itu nggak rapi. Nggak rapi maksudnya? Orang tua sebelum mengadopsi anak itu harusnya diteliti dulu nih oleh Departemen Sosial. Dan anak tersebut akan dipantau terus selama diadopsi, apakah tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya saat itu atau tidak, apakah diperlakukan dengan layak atau tidak. Tapi kita kan praduga tak bersalah ya, jadi maksudnya belum tentu keluarga dekat, tapi nanti hasil penelitian seperti apa. Namun saran saya adalah kita masyarakat ini harus peka bahwa ketika ada anak diperlakukan tidak tepat, tidak semestinya, kita mestinya care. Iya betul sekali. Dan yang sahabat perempuan satu ini datang jauh dari luar kota, ingin menceritakan betapa kekerasan yang dialaminya luar biasa hingga hampir dibakar. Justru sudah dibakar oleh suaminya sendiri. Bagaimana kisah selengkapnya bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, pagi ini langsung saja mengundang sahabat perempuan yang pertama, ada Ibu Margi. Silakan Ibu Margi ketemu sama Halo Ibu, jangan rial panasnya alam ini. Dingin ya.
Mbak Ibu ya, Ibu Margi ya. Bu Margi ini kan kalau nggak salah datang jauh-jauh dari luar kota langsung ke sini ya Bu. Ingin cerita langsung nih sama Mbak Vera sama Mbak Oki. Karena Bu Margi ini benar-benar nggak tahu apa yang harus diambil dengan situasi saat ini dilalui ya, dijalani. Boleh cerita dulu Bu, yang pertama tadi kalau nggak salah sampai sempat dibakar. Iya, itu tuh sebenarnya hal sepele ya. Waktu itu kan kami kan di Sumatera mau panen bayam. Udah gitu anak saya yang pertama masih umur 2 tahun. Iya. Jadi waktu itu berangkatlah abang tuh dulu, saya nanti atau saya kan. Pas udah gitu hari gerimis, jadi anak saya tuh minta tidur, saya tidurin. Namanya kadang kan sebagai orang tua kadang kita tidurin ketiduran. Iya. Tatanya hujan lebat pulang dia tuh. Pulang langsung ditendang tuh kan. Enak bener kamu tuh katanya, emang ini rumah nenek bapak moyangmu, katanya mau enak-enakan aja tidur aja. Tapi saya nggak sengaja, saya ketiduran. Saya kan orang itu aja udah mau nyuci beras. Saya waktu itu jualan lontong sayur segala. Kan nggak sengaja, nggak terima dia. Sampai besok paginya berlanjut. Sampai baju saya tuh dibuang dari tempat pakaian tuh kan. Udah katanya pulang aja ya udah. Terus saya kan punya orang tua, kalau emang ini pulangin aja. Iya, daripada saya pulangin mending kamu saya bakar gitu kan. Terus diambilnya minyak tanah. Pikiran saya sih ya mau cuman inian aja gitu kan. Tentunya bener. Diambil minyak tanah, Disiram ke di atas ini, terus ke dinyalakan kepalanya api. Bu Iya. Margi dan kemudian dibakar. Iya, bakar. Udah gitu anak saya yang besar tuh kan lihat Papa tuh pas ada air, mumpung ada air nggak sampai penuh seteko tuh, siram. Saya langsung buka baju sayanya, kalau nggak kan kesini gitu kan. Iya. Langsung siram, terus saya masuk ke kamar, saya tiduran. Terus anak saya langsung mijitin kaki saya. Ini bisa dilihat fotonya hasil. Ini waktu saat kena bakar ini Bu. Iya. Jadi kena kuping Bu, Iya. kena leher. Tapi kuping Ibu masih bisa berfungsi, pendengarannya Ibu masih aman? Masih yang Cuma ini, bentuknya iya. ini. Kemudian Ibu saat itu nggak ada yang nolongin, hanya anak yang paling besar itu. Ya, itu saya masuk kamar kan, akhirnya dia nyari telur kan buat ngobatin. Pas udah gitu datanglah ibu mertua saya tuh kan, orang kami kan masih tinggal di rumah mertua. Pas udah itu dibawa ke rumah sakitnya malam jam 11 karena biar orang Nggak lihat. nggak lihat gitu kan. Pas di rumah sakit datang polisi. Terus saya, ibunya tuh udah mohon-mohon, pikiran saya udahlah, terus saya ambil aja hikmahnya itu kan, siapa tahu nanti jadi bagus ke depannya itu kan. Pas udah itu saya bilang aja sama polisi itu, ya saya bakar diri. Sebabnya kenapa Bu? Emang ibu tuh gila katanya kan. Ya enggak. Siapa yang bilang Ibu itu gila? Polisinya kan saya Kenapa bilang, Karena Ibu bilangnya Bakar diri. saya ngebakar diri Iya. gitu. Karena Ibu menutupi gitu Iya. apa yang dilakukan oleh Iya. suami. Karena Ibu mertua mohon-mohon kepada ya, Ibu sedangkan gitu. itu aja saya ibaratnya depan mertua nggak pernah ada benarnya gitu kan. Ibu selalu salah di mata Iya, orang selalu mertua. kayak saya kan sebagai istri cuma gini loh ya, misalnya saya pengen punya suami itu jangan suka main judi kan gitu. Suami Ibu suka main judi. Iya, ibaratnya. Mabuk-mabukan juga. Iya, gitu. Ini bukan kekerasan pertama yang Ibu terima. Bukan. Ini sudah berkali-kali. Iya, dari pertama nikah pun saya cuma merasakan bahagia 1 bulan. 1 bulan pertama pernikahan. Setelah itu penuh dengan Iya, kekerasan. setelah itu penuh. Cuman saya kan karena saya bawa kerja gitu, saya jalanin aja. Sampai akhirnya saya hamil anak pertama, pikiran katanya, ya kamu tuh nggak bisa punya anak. Pikiran saya nggak mau punya anak dulu kan karena dari dianya masih begitu, itu kan. Sampai akhirnya ya udahlah, saya bilang saya ikutin apa kata dia, hamil lah saya. Tapi ya akhirnya kejadian lebih. Setelah kejadian Ibu ini gara-gara Ibu tidak pergi ke ladang ya, karena menidurkan anak, Ibu ketiduran dan saat itu hujan lebat, suami datang marah dan disiram hingga melepuh di bagian leher dan telinga. Setelah kejadian masuk rumah sakit, polisi, Ibu melindungi suami. Iya. Kemudian bagaimana sikap suami dan Ibu mertua kepada Ibu? Ya masih begitu aja. Masih begitu? Masih, sampai akhirnya kami ke Jakarta. Saya ke Jakarta lagi merantau kan. Merantau lagi hidup di Bekasi. Hidup di Bekasi pun dia kan ibaratnya kalau orang tuh main judi, main cewek, terus Suami selingkuh mabuk, juga? Iya. Ibu Tuh kan. tahunya suami selingkuh?
Kalau saya taunya udah ketahuan aja kadang. Ibu Jadi lihat? kita percaya aja sih, nggak pernah umpamanya punya rasa curiga gitu. Nanti taunya apa ngeliat itu. Kadang kalau Ibu kalau lihat di mana suami selingkuh? apanya? Ibu Waktu lihat itu suami selingkuh. dia kan punya kartu HP ya. Kalau saya kan nggak punya HP waktu dulu tuh. Ini kartu siapa? Saya ituin ke HP orang saya gitu kan. Waktu saya ada SMS, bang uang dari abang udah habis. Waktu itu kan dia supir angkot tuh di Bekasi. Jadi kan saya ini siapa, saya pancing aja. Iya dek, kalau emang udah habis tunggulah, saya kasih lagi. Dan saya pancingnya gitu Jadi aja. ibu jawab sebagai suami iya. ibu. Nanti kita ketemuan di Bekasi Mall, saya kan. Adek pakai baju apa? Saya bilang kayak gitu. Nanti ya udah saya tunggu di situ. Terus saya ketemu sama janda beranak 1 orang Cilacap. Jadi ibu ketemu dengan selingkuhan. Iya, ketemu. Baik Mbak Vera, ini udah berapa kali aja selalu kehadir dan Kita kehadiran kasus sadisme loh, ini masuk Ini hitungannya sadis, loh ya. brutal Mbak Maudi, ini. brutal dan Iya. kriminal sudah. Dan sebetulnya ini buat sahabat perempuan di rumah deh dan penonton di studio, bahwa konflik dalam rumah tangga itu nggak pernah loh langsung bom gitu dibakar, itu nggak pernah. Selalu ada kode-kodenya, ada kerikil-kerikil kecilnya sebelum sampai ke batu besar menghantam Anda gitu ya. Nah, si batu besar ini adalah dibakar, tapi kerikil-kerikil kecilnya adalah suami mabuk. Suami suka mabuk dan suka judi, pasti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, itu semua satu paket. Jadi waspadai kerikil-kerikil kecil dalam rumah tangga Anda, dan konflik sebetulnya baik. Tapi konflik dalam rumah tangga Anda, Bu, sudah sangat intens dari awal sebetulnya. Karena saya khawatir jangan-jangan suami Anda berproblem sebetulnya secara emosional. Dan saya lucunya begini Mbak Maudi. Kok dari tadi Ibu menceritakan seolah-olah situasinya datar, masih sempat-sempatnya belain suami atas permintaan mertua. Apa yang membuat Anda Ibu bertahan, Bu? Jujur. Baik, nanti Ibu sebentar, akan jawab jujur ya. katakan itu. Kenapa Ibu Margi masih bertahan sampai hingga kini kan? Iya. Saat ini Ibu Margi masih bertahan bersama suami dengan kekerasan yang dialaminya, dibakar hingga kuping meleleh dan lehernya. Bagaimana selanjutnya bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, bersama kami ada Ibu Margi yang setelah 20 tahun pernikahan mengalami kekerasan, suami tukang main judi, berselingkuh dengan perempuan, melakukan kekerasan yang luar biasa sampai dibakar hingga kupingnya meleleh dan hingga lehernya pun cacat. Dan ibu saat ini selalu bertanggung jawab untuk menghidupi keempat anaknya. Tadi Mbak Vera nanya, jadi alasannya kenapa ibu masih bertahan sama suami ini? Ya, saya masih bertahan kan begini ya, Bu ya. Karena orang tua saya pun dulu pisah, bukan Iya. yang jadi anak terbengkalai. Akhirnya, ya boleh maaf Bu ya, adik saya pun satu akhirnya ada yang nggak benar itu kan karena kehidupan. Saya nggak mau anak saya yang sampai begitu. Gitu. Terus yang sampai saya menikah pun orang tua bapak kandung saya suruh datang pun tidak mau. Begitulah kalau saya pikiran saya gitu, kalau cerai nanti begitu. Lagi pun kalau diajakin cerai nih suami saya, pikirannya ke orang tua saya, nanti SMS ngancem ke orang tua saya tuh begitu. Ibu jadi ada ketakutan juga Iya. kalau bercerai seperti itu. Begitu. Kita akan minta pendapat dari masyarakat juga bagaimana tentang kasus ini dibakar oleh suaminya sendiri. Silakan kita saksikan bersama. Iya, silakan. Baik, kita lanjutkan sambil menunggu tayangan mengenai pendapat masyarakat. Tadi saya mau tanya ini Mbak, kekerasan tadi kan atas takut anak-anak ya. Iya. Kalau bercerai takut anak-anak nggak ada. Betul, pilihan apa ya Iya, sebetulnya, betul kan? Tapi anak-anak melihat ibu disiksa, waktu kecil. ibu dibakar, ibu dipukul, ditendang Selama 22 tahun. selama bertahun-tahun ini. Dan apakah anak-anak menjadi korban kekerasan juga? Iya, dia pun sama anak kasar, terlebih sama anak saya yang nomor 3. Itu yang Dalam bentuk seperti apa, Bu? kalau padahal kadang anak tuh nonton TV itu kan nggak mau diam, namanya anak waktu itu umur 3 tahun dipukul pakai ikat pinggang. Bu, anak-anak Ibu prestasi sekolahnya bagus nggak?
Yang nomor 2 ini sebenarnya yang nomor 1 pun begitu. Cuman kemarin putus sekolah karena saya sudah tidak bisa membiayai karena saya sakit itu kan. Akhirnya dia keluar sekolah. Baik, sebelum melanjutkan kisah Ibu, mari kita coba saksikan kembali bersama tayangan mengenai pendapat masyarakat. Memang sebagian mungkin dari korban ada yang kayak namanya suami istri ya, kayak ada yang masih merasa sayang atau cinta kan, kebanyakan ada yang diem-diem aja kayak gitu walaupun udah diperlakukan seperti itu. Cuman kalau sudah melakukan tindak yang seperti itu memang nggak bisa didiemin biar nggak ada lagi korban-korban selanjutnya gitu. Jadi pelaku tuh jera gitu, memang harus dilaporkan. Kalau menurut saya sih itu keji banget ya sebagai suami yang istilahnya perempuan itu kan nggak boleh dikasarin. Kalau memang si istrinya salah atau memang suaminya ada kesalahan sih, saya bilang sih, kalau aku bilang sih harus baik-baik sih bicaranya, jangan harus sampai dibakar lah. Memang kita apa? Kita bukan hewan. Karena kan udah komitmen dari awal sama-sama mau hidup bersama gitu. Kenapa harus keji sama istrinya? Udah segitu aja sih menurut saya. Menurut saya sih udah keterlaluan dan udah lebih dari prakemanusiaan. Lalu kalau menurut saya ada 2 sisi yang harus ditegakkan. Pertama, si suami harus dihukum secara adil-adilnya, dibawa ke pihak penegak hukum. Untuk sang istri mungkin diberikan psikolog agar dibukakan wawasannya. Baik, saya minta pendapat dari Mbak Oki dulu deh. Mbak Oki, kita udah berkali-kali Mbak Oki bilang bahwa suami harus sayang sama istri dan sebagainya. Tapi ini kalau sudah melakukan tindakan kekerasan, dan ini juga ada campur tangan dari ibu mertua ya. Silakan Mbak. Banyak sahabat-sahabat perempuan yang setiap kali datang kemari dengan alasan tidak mau bercerai karena anak. Selalu seperti itu. Takut anak terbengkalai, takut anak nggak ada bapaknya. Sekarang pertanyaannya, setiap hari ketika menikah, setiap hari ada pertikaian, setiap hari ada dipukul, dihajar, dan anak melihat itu. Apakah menurut ibu itu tidak berpengaruh sesuatu yang buruk terhadap anak? Khawatirnya nanti ke depannya anak akan mengikuti pola yang sama dengan orang tuanya seperti itu. Kan tadi ibu mengatakan takut anak-anak terbengkalai. Sekarang sebenarnya anak-anak ibu khawatirnya telah terbengkalai hatinya karena setiap hari melihat kekerasan seperti itu. Jadi harus difikirkan ulang. Kemudian yang kedua, dari tadi saya sebenarnya prihatin dengan kondisi yang ibu alami. Karena sebenarnya di dalam Islam posisi wanita itu sangat dimuliakan. Wanita dikatakan terbuat dari tulang rusuknya laki-laki. Dia tidak terbuat dari tulang kepala, bukan untuk dipuja-puja. Tidak terbuat dari tulang kaki, bukan untuk diinjak-injak. Tapi terbuat dari tulang rusuk. Maksudnya apa? Didekap, dipeluk, disayang. Sehingga tulang rusuk itu bengkok. Kata Rasul apa? Nasihatinya dengan lemah lembut. Kalau dibiarkan tetap bengkok, kalau keras dia patah. Maka wanita itu paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari suaminya, orang paling terdekat. Ibu, suami ibu sudah melakukan berkali-kali. Allah saja sayang sekali pada ibu, sayang pada tubuh ibu, Allah jaga. Allah tidak menginginkan dicolek. Ini saya teringat akan satu kisah di zamannya Rasulullah. Ada seorang perempuan yang dilecehkan, itu roknya dibuka sedikit saja sama seorang Yahudi yang jahat gitu ya. Kemudian perilakunya tidak baik. Kemudian karena kata Rasul itu perempuan tidak boleh dilecehkan seperti itu. Karena perempuan begitu saja yang dilecehkan seperti itu, Rasul buat perang, Bu. Namanya perang Bani Koinuko, karena melecehkan perempuan padahal baru dibuka roknya sedikit sama satu orang. Saya nggak bisa bayangin kalau Rasul hidup di zaman sekarang, ia melihat umatnya diperlakukan sebegininya, bagaimana marahnya Rasul. Ibu, ketika Allah sayang sama ibu, ayo Bu, ibu sayangi diri ibu juga. Ya, jadi silakan dipikir ulang lah langkah terbaiknya. Cuma memang betul Mbak Oki, tadi ada traumanya ternyata ibunya Mbak Maudi. Trauma tentang orang tuanya dulu berpisah, Bu. Betul. Ketika orang tua Anda berpisah, ya sebetulnya Anda perlu pahami adalah apa yang membuat orang tua berpisah, sehingga mereka nggak mampu ya bertahan lagi, dan adik Anda bukan jadi korban orang tua loh, belum tentu loh ya. Adik Anda jangan-jangan adalah orang yang dari awal memang sudah punya bakat temperamen yang miring gitu loh. Kan secara individu ada tuh temperamen yang rumit, keras gitu loh. Jadi mana yang lebih baik? Orang tua bercerai, ya, namun anak-anaknya kemudian sejahtera secara emosional. Betul. Maksudnya nggak ngeliat kekerasan, nggak terluka hatinya, nggak bikin mereka trauma tentang pernikahan, apalagi tentang laki-laki buat yang perempuan, maupun perempuan tentang laki-laki, atau bertahan dalam kekerasan rumah tangga. Ternyata survei menunjukkan, data menunjukkan lebih baik berpisah, tapi anak butuh dijelaskan. Berpisah dalam damai. Peace sayang, kita pisah. Itu akan baik dampaknya bagi anak.
Ibu Margi datang ke Curahan Hati Perempuan karena katanya sudah dalam titik yang ibu nggak tahu mau sampai di mana. Ibu harus melakukan apa, dan ini yang sudah disampaikan Mbak Vera, Mbak Oki, juga pendapat masyarakat. Semuanya ibu harus menghargai diri ibu sendiri dan melihat ke depan. Trauma di masa lalu adalah yang masa lalu, kini masa depan anak-anak yang perlu diperhatikan. Semoga bisa menjadi pertimbangan untuk ibu. Dan setelah ini saya akan mengundang sahabat perempuan yang kedua. Namun sebelumnya, kalau ibu ada harapan kah, ada keinginan kah, apa yang ingin ibu sampaikan? Karena selama ini ibu nggak pernah bicara sama siapapun. Silakan ibu sampaikan. Ya, keinginan saya ya kan, kalau misalnya keinginan saya itu kan buat suami saya sih pengennya dia benar bertanggung jawab itu kan. Kayak sekarang ini lagi butuh lah anaknya tuh seorang bapak buat gimana tanggung jawabnya sebagai masalah ekonomi, buat membiayain sekolahnya itu kan. Sampai kemarin saya bilang kalau enggak anak Ya saya Ibu, harapan kosong lagi deh. Maaf ya, saya ikut nimbrung nih ya. 22 tahun loh, kurang apa lagi buktinya Bu? enggak, maksudnya masalah tanggung jawab ke anak-anak loh Bu, bukan ke Tanggung saya. jawab selama 20 dari pernikahan ini pun dipanggung sama ibu. Mengenai hal nafkah. Ibu yang menafkahi anak-anak, ibu apa yang ingin ibu harapkan dengan harapan kosong seperti ini, tapi ini adalah pertimbangan dari ibu ya. Iya, maksudnya saya menuntut ya, itu kan kalau enggak anak-anak mau saya serahkan ya kalau misalnya ke panti atau apa. Anak udah gede Karena- Bu? Tadi udah 19 tahun kan ya? Iya. Udah gede. Anak-anak sudah besar ibu. Iya. Kalau panti asuhan itu masih yang kecil kecil. Yang masih itu yang masih ya, kecil. Salah satu SD yang kecilnya, bungsu iya. ibu serahkan pada awal panti asuhan. Iya. Dipertimbangkan Soalnya kembali ya bu ya. Sebetulnya bisa kerjasama sih Mbak Maudi. Ibu dan anak-anak yang sudah dewasa bisa mengusahakan untuk mandiri secara ekonomi Mbak Maudi. Jual apapun boleh. Betul. Ya, Kek? Ya. Ini Mbak Vera udah lama 2 hari nggak datang, begitu datang langsung geremes lagi ya Mbak Vera. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Mari sahabat perempuan, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saat ini sahabat perempuan kedua ada Nilam, ingin menceritakan kisah kehidupannya dari awal hingga kini yang sempat tertipu oleh penampilan seorang pria. Coba cerita dulu deh, dari kamu deh yang cerita. Saya ketemu, saya kira itu pria. Saya dekat sama dia, saya pacaran sama dia selama 2 tahun. Nah, kemudian setelah 2 tahun itu saya baru tahu kalau dia itu perempuan. Sebentar, pacarannya ngapain aja sampai nggak tahu bahwa dia ternyata perempuan? Ya, kita biasa-biasa aja. Makan, nonton, apa, ngobrol. Pas tahu itu dia nginep di rumah, dia ke kamar mandi, itu pakaian dalamnya ketinggalan di kamar mandi. Mama saya tahu. Nah dari situ Kamu juga baru tahu saat itu? iya, saat itu mama saya tanya sama saya, ini pakaian dalam siapa? Ya saya jujur saya nggak tahu. Nah akhirnya mama saya tanya sama dia, sebenarnya kamu siapa? Langsung dia di situ langsung ngomong Bahwa dia sebenarnya perempuan. dia sebenarnya perempuan. Setelah itu dia disuruh mama saya pulang. Saya anterin dia pulang ke stasiun. Setelah itu dia marah sama saya. Saya pulang. Nggak lama saya pulang, mama saya nggak terima, gitu kan. Mama saya nggak terima. Saya diajak dia pergi ke Lampung, terus ke Surabaya. Setelah itu Maksudnya pergi ke Lampung, ke Surabaya itu dalam rangka... saya diajak dia bilang begini sama saya, kamu tega tinggalin saya, kata dia gitu. Saya mau ke rumah saudara saya, kata dia gitu. Jadi dia minta temenin kamu untuk pergi ke luar kota. Iya. Dan kamu mau ikut sama dia. Saya nganter dia. Nggak lama saya pulang, mama saya nggak terima. Mama saya langsung datang ke rumahnya dia. Mama saya bilang semuanya kalau anaknya dia itu perempuan suka sama saya. Nah dari situ nggak tahu gimana. Mamanya katanya sakit, langsung masuk rumah sakit setelah mama saya pulang. Nggak taunya pas gitu keluarganya dia nelpon sama dia itu. Udah gitu saya dianterinnya pulang. Pas dia pulang mamanya meninggal. Baik. Ini jadi panjang sih ceritanya ya Mbak.
didekati sama seorang pria, berpacaran 2 tahun. Tahun kedua ternyata baru tahu ternyata pria, bentukannya Bukan, pria ya, betul betul. ya? Betul. Gak ada dadanya. Jadi ini semua bukan gitu ya? kasus-kasus orientasi penyuka sejenis yang kita bahas kemarin Bukan ya Mbak lesbian Maudi, ya, tapi oke. ini kayak gender identity disorder. Jadi ada gangguan orang yang punya penghayatan keliru tentang jenis kelaminnya. Jadi ketika dia lahir dia adalah perempuan, dia merasa dia laki-laki di tubuh yang salah, gitu loh. Jadi dia merasa dia laki-laki. Wajar dong dia laki-laki, dia naksir perempuan. Yang perempuan naksir juga sama yang laki-laki. Kalau ini jadi nggak ada nggak penipuan tahu di ya. sini sebetulnya. Oh, Penipuan di sini adalah baik. ketika tadi dia nggak menyatakan bahwa dia adalah si gender identity disorder Bahwa dia- tadi. karena mungkin dia punya juga nggak gangguan ya. tahu punya Jangan-jangan dia nggak gangguan tahu punya itu. gangguan dan mamanya dipastikan shock. Iya, tentunya. Jangan-jangan selama ini mamanya sebetulnya nggak mau menerima bahwa Tunggu, anaknya ini kedua mamah nih ya, Betul, kedua orang mama tua ini nggak kaget rela. dong dari ibunya Betul, Nila, karena dari gangguan-gangguan seperti ini memang paling bikin shock lingkungan sekitar Mbak Maudi. Makanya kita sahabat perempuan hati-hati kalau punya pasangan, kenali dulu orang tua dan keluarganya dan teman-teman sepergaulannya biar kita tahu dia laki-laki apa perempuan. Atau yang tadi dia merasa dia laki-laki padahal dia Tapi perempuan. gini Mbak Vera, kan dari kecil kan sudah terlihat ya kalau Kecenderungannya, gangguan seperti itu. betul. Artinya orang tuanya juga sudah melihat dong Nah bahwa itulah yang saya tadi curigai, yang membuat ibunya meninggal. Jadi seharusnya dia nggak boleh marah sama ibumu dan kamu sayang. Ya, yang membuat ibunya meninggal adalah jangan-jangan ibunya selama ini menyangkal alias denial bahasa psikologinya. Jadi ketika ibu Anda melabrak mamahnya, ya seolah-olah dapat konfirmasi bahwa ya anak satu-satunya ini bergangguan. Dan itu Baik. bikin ibu-ibu shock. dan itu yang menyebabkan akhirnya si ya mantan pacar kamu ini terus jadi marah Balas dendam. semakin marah ke kamu dan apa yang dilakukan? Saya diajak teman saya untuk ketemu. Nah, ternyata teman saya nemuin saya sama dia. Nggak tahu gimana saya ngobrol. Pertamanya saya nggak mau ketemu dia kan. Pas saya kaget datang kok ada dia. Kata saya mau pulang. Saya nggak mau. Kata saya bilang gitu kan. Udah gitu saya diajaknya nggak tahu saya dikasih apa. Tahu-taunya saya ada di sebuah penginapan. Di sebuah penginapan itu ternyata saya dijual. Saya keadaan di situ antara sadar nggak sadar. Di situ di depan dia, saya Dijual kemana Mbak? dijual ke Germo. Di situ di depan dia di ruangan itu saya Berat sekali. Jadi ketika dijebak untuk ketemu sama temannya dan ternyata entah dikasih minuman atau apapun yang membuat dia tidak sadar dan dibawa ke penginapan dan ternyata saat itu baru tahu bahwa kamu dijual ke Germo dan harus melakukan hal itu. Masih bisa cerita lagi? masih. Setelah itu? Setelah itu saya mau pulang nggak dikasih pulang. Germo itu bilang saya harus bayar uangnya. Dari situ saya nggak bisa bayar. Berapa uang yang harus dibayar supaya kamu lepas dari si Germo itu? Dia ngasih uang ke orang itu 15, saya harus bayar 34 juta. Kamu dijual 15 juta ke Germo dan kamu harus balikin uang 34 juta baru kamu bisa dilepas dari Germo Iya. itu. Dan setelah itu kamu nggak pernah ketemu lagi sama si teman kamu itu. Nggak pernah. Di situ selama 2 bulan saya coba bertahan. Di situ saya nggak kuat. Teman saya bantuin saya buat kabur. Dari situ saya lanjutin sekolah saya pulang, saya lanjutin sekolah saya. Setelah saya pas ujian nasional, Germo itu datang nemuin saya. Andai saya nggak bayar, andai saya nggak ikut sama dia bakalan ngomong sama keluarga saya. Diancam ya. Jadi keluarga kamu selama kamu 2 bulan di tempat Germo itu dicariin sama orang tua? Dicari keluarga saya habis-habisan. Habis-habisan. Sampai ngejual kebo, sampai ngegadein sawah buat nyariin saya. Dan waktu itu kamu nggak bisa kabur, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Tapi akhirnya kamu bisa lepas. Bulan kedua kamu kembali ke orang tua. Mau nggak mau saya balik lagi ke sana.
Saya balik lagi ke sana, hampir 2 tahun saya kerja. Saya sabarin karena saya takut keluarga saya tahu. Di situ pun saya sekalian buat bantuin kehidupan keluarga saya. 2 tahun kamu bekerja bersama si Germo itu. Iya. Dan gimana akhirnya sampai kamu bisa? Saya ketemu sama pacar saya. Dia Chinese. Saya hamil. Setelah itu dia nggak mau tanggung jawab. Saya juga kenal sama suami saya yang ini. Pacar saya bilang, saya mau ngeluarin kamu, tapi saya nggak bisa tanggung jawab. Saya bingung. Akhirnya saya keluar, saya pulang. Keluarga saya nggak terima. Artinya orang yang menghamili kamu bertanggung jawab dengan membayarkan kamu ke Germo supaya kamu lepas dari dunia itu. Tapi dia nggak bisa bertanggung jawab untuk masalah kehamilan. Jadi siapa yang Suami saya yang... Kamu ketemu sama siapa? Sama suami kamu di mana? Di tempat itu. Tapi mau menikahi kamu? Mau. Dia mau menikahi saya. Pertamanya saya bilang, karena saya berbuat begitu sama suami dengan entah, saya bingung. Saya berpikir entah ini anak suami saya atau ini anak koko saya nggak tahu. Tapi anak itu mirip dengan mertua saya. Tapi anak itu juga agak sedikit mirip dengan koko saya. Baik, tapi yang terbaik adalah akhirnya kamu bisa keluar dari dunia itu. Dan akhirnya sekarang ada seorang laki-laki yang mau bertanggung jawab sebagai suami kamu dan punya anak. Suami kamu sendiri sekarang seperti apa? Apakah baik? Apakah ada melakukan kekerasan atau bagaimana sosoknya? Suami saya nggak pernah keras. Suami saya baik. Baik. Tapi terkadang perlakuannya beda dengan anak saya yang kedua. Baik. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana kehidupan perkawinannya bersama seorang suami yang sudah mau artinya bertanggung jawab. Setelah yang satu ini bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Mari kita lanjutkan lagi obrolan bersama Nilam, sahabat perempuan kita yang melalui masa yang kelam. Berpacaran selama 2 tahun dengan seseorang yang disangka laki-laki ternyata perempuan. Dan kemudian akibat konflik keluarga menyebabkan ibu dari temannya itu meninggal. Dan yang disalahkan adalah Nilam. Sehingga Nilam dijual ke Germo dengan bayar 15 juta dan dia harus lepas dengan membayar 34 juta. Untung ada orang yang mau bertanggung jawab untuk membayarkan uang apa yang namanya itu ya, uang supaya bisa lepas dari dunia Germo itu ya. Dan kemudian saat ini Nilam sudah bisa menikah dengan seseorang pria yang baik dengan kehidupan pernikahan, dengan akhirnya setelah punya anak 1 dan punya anak lagi yang sekarang. Ceritanya bagaimana sekarang? Saya nikah, saya punya anak lagi. Suami saya agak beda. Agak beda. Maksudnya agak beda gimana? Membedakan kelihatan, entah mungkin itu perasaan saya aja apa gimana. Jadi serasa suami saya lebih sayang anak yang pertama. Sebentar, Anak yang pertama? suami dan mertua tahu masa lalu Anda kan ya? Oke. Jadi bahwa ibu mertua juga tahu Tahu. bahwa kenapa kamu menikah dengan suami itu juga tahu. Dan sekarang suami lebih sayang kepada anak yang kedua, artinya anak yang dari dianya, anak kandungnya dia gitu ya. Kemudian Mertua saya pun begitu. Waktu itu saya sakit ketika mertua saya bilang kepada saudaranya kalau itu bukan cucunya, bukan anak dari anaknya. Saya takut setelah nanti dia besar mungkin, dan saya takut anak saya tahu masa lalu saya. iya. Baik, Mbak Oki dulu atau gimana? Ada
beberapa sebenarnya. Pertama, nanti mungkin akan dijelaskan Mbak Vera lebih lanjut. Saya masih agak bertanya-tanya kenapa ketika Mbak masuk ke dalam dunia tersebut itu kan bukan karena keinginan sendiri, bukan karena apa-apa, tapi karena dijebak. Lalu pertanyaan saya, kenapa tidak cerita kepada orang tua? Jadi ada komunikasi yang mungkin tidak baik antara anak dan ibu dan keluarga, tidak dekat, seperti itu yang saya lihat. Kemudian yang kedua, ketika seseorang pada akhirnya hamil, kemudian dinikahi oleh laki-laki lain, itu tidak diperbolehkan karena ibaratnya ladang, sudah ada satu bibit, nggak boleh dicampur dengan bibit-bibit yang lain karena perempuan itu ibarat dengan ladang, artinya menjaga sekali nasab keturunan dengan sangat baik. Sehingga tadi Mbak mengatakan, saya takut kalau sudah besar anak saya nanti tiba-tiba tahu tentang masa lalu saya. Ibu, saya mohon maaf, anak yang pertama itu adalah anak yang anak yang tidak didapatkan dari pernikahan yang sah, sehingga nanti nasabnya dia tidak mendapatkan nasab ayah, Bu. Jadi anak ibu siapa? Bukan bin, Bu. Dia masuk ke nasabnya ibu, sehingga ketika dia sudah besar dia akan bertanya, kenapa kok saya tidak dinasabkan pada ayah saya? Disitulah ibu akan menjelaskan. Jadi kalau ibu mengatakan bahwa itu mengungkit, satu hari dia akan bertanya dan ibu akan menjelaskan. Itu ya, Bu. Baik. Mbak Vera, silakan. Ya, jadi begini Bu, gini ya, saya khawatir Anda takut masa lalu Anda diungkit, tapi masalahnya begini, semua sahabat perempuan paham kan? Semua orang pernah punya masa lalu, betul? Masa lalu kita ada yang selalu baik nggak? Enggak, belum tentu. Masa lalu itu buruk dan sudah ini ada timeline ya. Ini masa lalu, saat ini, masa depan. Kalau kita fokusnya ke masa lalu, kita akan menyesal terus. Padahal masa lalu itu buat pembelajaran, supaya nanti kita ke depan hidup lebih baik, karena yang di depan kan bersih. Anda sekarang bersih, depan Anda bersih. Jadi Bu, Anda dulu terjebak loh, dijebak loh, dijahati, dikriminalisasi loh sebetulnya oleh mantan pacar Anda yang penipu itu tadi. Karena dia nggak menyebutkan kalau dia perempuan sebetulnya, jadi dia bohong juga sih sebetulnya. Jadi identitasnya saja sudah tidak jelas, Anda percaya lagi ikut dia kemana-mana, itu nggak boleh. Perempuan dimanapun kalau identitasnya aja dia udah bohong, yang lain dia pasti bohong. Jangan diikuti. Kemudian yang kedua, semua orang pernah punya masa lalu. Jangan pernah malu dengan masa lalu. Masa lalu itu yang membuat Anda tegar seperti sekarang. Masa lalu itu yang bikin Anda ketemu dengan laki-laki yang sekarang mencintai Anda, yang mampu menerima masa lalu Anda, termasuk mertua juga. Jangan pernah rusak hubungan mertua dan suami istri, antara Anda dan suami hanya karena anak yang pertama kurang disayang sama mertua, yang kedua lebih disayang, Bu. Janganlah kita berharap terlalu tinggi. Yang Anda dapatkan sekarang adalah kesempatan kedua dalam hidup Anda yang indah. Anak-anak di mana-mana, kadang-kadang kita punya anak saja, Bapak Ibu, ya. Kita bingung loh, ketika ada 3 anak, siapa yang paling kita sayang? Pasti ada satu yang terlantar loh. Nah, anak pertama itu masih punya Anda, ibunya. Bintinya aja dari Anda. Ya, itu rahasianya. Ini saatnya Ibu Nilam memberikan harapan-harapan apa yang ingin disampaikan kepada suami, kepada ibu mertua, dan kepada anak-anak juga. Silahkan kami kasih kesempatannya. Di sini Ibu Nilam. Buat mama saya, mama aku minta maaf. Selama ini aku ngasih uang haram untuk adik aku. Teteh minta maaf. Ini bukan mau Teteh, demi Allah. Teteh benci hal ini, tapi Teteh harus menjalanin ini. Jangan pernah benci Teteh. Jangan pernah tiru kelakuan Teteh. Untuk suami saya berterima kasih. Terima kasih sekali karena sudah mau menjadi ayah dari anak saya. Sudah mau menyayanginya. Tapi saya mohon, jangan pernah ceritakan masa lalu saya, biarkan saya yang cerita. Baik. Terima kasih untuk Nilam, dan kita mendoakan apa aja harapan-harapan ini bisa terjadi. Kami akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Nilam yang berkenan datang ke Curahan Hati Perempuan menceritakan kisah masa lalunya. Untuk di satu hal. Iya, silakan. Maafkan diri sendiri dulu sayang, sebelum
minta maaf Betul. tadi sama mereka, berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu, itu saja sih. Iya. Ini untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Dijebak, terjebak, jangan menyalahkan diri sendiri. Ayo bangkit, melanjutkan kesempatan yang ada saat ini. Untuk Ibu Margi, apa yang sudah disampaikan Mbak Vera dan Mbak Oki, bercerai bukan berarti dosa kalau memang situasi ini kondisinya mengharuskan ibu untuk mengambil keputusan itu. Tapi apa yang kami sampaikan adalah buah pertimbangan dan keputusannya ada di tangan ibu. Sekali lagi makasih Mbak Vera, semoga cepat sembuh Sama, tangannya. amin, Kita akan amin, segera ya Rabbil ketemu lagi alamin. besok ya Mbak Oki juga terima kasih. Ibu-ibu semua terima kasih dan sahabat perempuan tentunya. Terima kasih sekali. Kami masih akan bertemu lagi di Curahan Hati Perempuan esok pagi jam 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.